sedang diiming-iming bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita mengaji di kuburan selama 7 hari 7 malam, nyan malaikat anak jak-jak-le kayak. Ya, nanti setelah hari ke-7, setelah hari ke-7 jenazah sudah busuk, sudah jadi tanah, maka malaikat anak jak-le, malaikat kakek lah, katelat aja. Subhanallah, ini kan main-mainan yang seperti ini. Dibacakan Quran, orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Terlepas dari perselisihan ini, kita harus melihat dalilnya. Adakah Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran di mayat di kuburan? Ternyata kita tidak pernah mendapatkan hal itu. Tidak pula dilakukan oleh para sahabat Nabi kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin untuk orang-orang kamu yang meninggal. Bahkan kalau perlu jangan cuma baca surat Yasin, hatamkan Al-Quran di kuburan. Dan itu tradisi para sahabat. Sahabat Ansor, kaum Ansor, para sahabat Ansor, apabila ada keluarganya meninggal dunia, maka mereka mondar-mandir ke kuburannya, pulang pergi ke kuburannya, membaca Al-Quran di samping. Saudara-saudara, tadi kita perhatikan Wahabi mengatakan bahwa membaca Al-Quran katanya menurut Imam Syafi'i tidak baik. Maksudnya membaca Al-Quran untuk orang mati atau baca Al-Quran di kuburan. Ini sangat tidak benar. Justru Imam Syafi'i mengatakan baik dan menganjurkan. Ini misalnya di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Yang mengarang ini mengikuti masa ulama salaf, Al-Imam Abi Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal, wafat tahun 311. Beliau ini termasuk muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Al-Khallal ini berkata, akhbarani Rauh bin Al-Faraj qala sami'tul Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani yaqul, aku mendengar Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani berkata, sa'altu Syafi'iyya 'anil qira'ati 'indal qabri. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Al-Quran di samping kuburan. Faqala, maka Imam Syafi'i berkata, la ba'sa biha, tidak apa-apa baca Al-Quran di samping kuburan. Ini dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar halaman 89. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa baca Al-Quran di kuburan tidak baik menurut Imam Syafi'i. Bahkan dalam kitab ini kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kitab yang sangat terkenal, sangat populer di kalangan para ulama. Nah, pada halaman 341, bab doa lil mayyiti ba'da dafnihi, bab anjuran mendoakan orang mati setelah meninggal, setelah dimakamkan. Wal qu'udi inda qabrihi sa'atan liddu'a ilahu wal istighfari wal qira'ah, dan duduk di samping kuburannya selama sebentar untuk mendoakannya, memohonkan ampunan baginya dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi berkata, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dan disunnahkan dibacakan sesuatu dari Al-Quran di samping kuburan. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan,
Dan apabila mereka orang-orang yang ke kuburan itu menghatamkan Al-Quran semuanya, Quran dibaca dari awal sampai akhir, maka itu adalah baik. Apakah membaca Yasin untuk orang yang meninggal itu bid'ah? Tidak bid'ah. Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin untuk orang-orang kamu yang meninggal. Bahkan kalau perlu jangan cuma baca surat Yasin, hatamkan Al-Quran di kuburan. Dan itu tradisi para sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, juga riwayat Imam Al-Khallal dalam Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, ada asar dari Imam Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang ulama tabi'in. Imam Asy-Sya'bi berkata, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una 'indahul Qur'an. Sahabat Ansor, kaum Ansor, para sahabat Ansor, apabila ada keluarganya meninggal dunia, maka mereka mondar-mandir ke kuburannya, pulang pergi ke kuburannya, membaca Al-Quran di sampingnya. Artinya apa? Baca Al-Quran di kuburan sudah berlangsung sejak masa-masa para sahabat. Karenanya kalau ada orang membid'ahkan baca Yasin di kuburan, berarti dia sendiri yang ahli bid'ah.